kegiatan baru. Eh, Bapak Ibu, jadi sesuai dengan hasil pertemuan kemarin dengan Kemendagri bahwa telah walaupun secara regulasi belum keluar, tetapi di sistem SIPD itu kegiatan yang apa namanya yang dimutakhirkan ya, yang nantinya akan keluar itu sudah diupdate, sehingga mungkin kalau Bapak Ibu melihat di tampilan SIPD-nya Bapak Ibu semua, subkegiatannya itu ada notifikasi tanda seru ya, warna kuning di sebelah kiri. Seperti apa yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa itu subkegiatan yang warna kuning atau ada tanda seru itu harus segera dimutakhirkan. Nah, untuk pemutakhirannya sendiri, secara aplikasi saya sudah sampaikan ya, dan sudah di-share juga, mungkin teman-teman juga bisa sudah mendapatkan informasi dari luar juga mungkin, sehingga bisa teman-teman semuanya bisa melakukan langkah-langkah yang nantinya akan dikerjakan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kenapa harus segera kan begitu? Kenapa harus secepatnya ya? Ya, ini juga sebenarnya sesuai dengan regulasi yang ada, Permendagri 86, bahwa RKPD kita untuk tahun 2024 itu sudah harus ditetapkan paling lambat bulan Juni akhir. Nah, sekarang RKPD kita atau renjanya Bapak Ibu itu sudah di tahapan rancangan akhir, sehingga selanjutnya perlu dilakukan fasilitasi oleh provinsi hingga pusat. Dengan adanya pemutakhiran ini, maka kita di daerah diperintahkan oleh pusat ya, untuk segera melakukan penyesuaian-penyesuaian, baik itu subkegiatan yang tidak mengalami perubahan maupun subkegiatan yang mengalami perubahan. Nah, jadi hasil pemutakhiran itu sendiri kemarin atau tadi malam ya, saya sudah share ke Bapak Ibu, nanti silahkan diperhatikan. Kalau saya melihat sekilas dari unsur penunjangnya saja, itu sudah banyak yang mengalami perubahan. Unsur penunjang ya, dari program-program rutin yang ada di OPD, itu banyak yang mengalami perubahan, itu silahkan dicek kembali. Nah, langkah-langkahnya seperti apa, itu yang kita coba melakukan mapping atau pemetaan subkegiatan yang ada, yang sudah Bapak Ibu input di dalam SIPD, kemudian kita sandingkan dengan subkegiatan yang hasil pemutakhiran kemarin kita sudah lihat sama-sama. Nah, caranya bagaimana? Mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan mapping di tahun 2020, ya, sudah tidak asing lagi, tetapi kalau kita melihat atau saya melihat dari teman-teman yang ada ini kan masih banyak juga teman-teman yang baru yang mungkin pada saat itu belum pernah melakukan mapping. Ya, konsepnya sama, jadi nanti akan disandingkan subkegiatan atau lampiran renja yang sudah Bapak Ibu input, hasil tarikan dari SIPD itu nanti kita akan sandingkan dengan hasil pemutakhiran. Operatornya siapa ya di situ ya? Asrul kah? Asrul, Bos. Ya, coba. Nah, ini contoh OPD mana nih? Bapeda ya? Bapeda. Ya, salah satu contoh Bapak Ibu. Jadi di sini ada hasil tarikan renja dari SIPD. OPD-nya itu Bapeda atau BP4D. Nah, awalnya tarikan renjanya seperti ini, jadi lengkap. Ya, sudah lengkap, sudah terisi semua. Nah, ketika pemutakhiran di SIPD, maka semuanya menjadi hilang subkegiatannya atau ada tanda seru tadi ya. Nah, ini tarikannya sebelum dilakukan pemutakhiran di SIPD. Ya. Sekarang yang kita mau lakukan adalah terkait dengan pemetaan. Nah, ini subkegiatan atau program kegiatan subkegiatan yang ada. Kemudian kolom indikator program kegiatan, coba ke atas, lihat kepalanya dulu ya.
Nah, ini nanti Ibu tambahkan kolom di samping indikator. Coba ditambahkan 2 kolom. Langsung di blok 2 aja. Dibuat baris itu yang di bawah, yang nyambung-nyambung itu. Ya, supaya ada pemisah, dibuat pemisah. Nah, kolom ini Bapak Ibu, ini yang kolom untuk menyandingkan hasil pemutakhiran terbaru. Nggak bisa diblok 1 kali kan? Nah, lampiran ini nanti akan menjadi kertas kerjanya kita sebelum dilakukan penginputan di SIPD. Ya, jadi atau Bapak Ibu bisa melakukannya bersamaan dengan penginputan di SIPD. Silahkan, mana yang cara yang paling praktis menurut Bapak Ibu bisa dilakukan. Nah, yang menariknya nanti di sini, ketika Bapak Ibu menemukan ada sub kegiatan yang awalnya ada, kemudian setelah pemutakhiran menjadi tidak ada, ya, maka Bapak Ibu harus mencari sub kegiatan yang indikatornya beririsan. Ya, artinya ada indikator-indikator yang yang mirip lah, ya, mirip dengan sub kegiatan yang lama. Nanti silakan disesuaikan bahasanya apa, sub kegiatannya, sehingga nanti kegiatan atau sub kegiatan itu bisa dilakukan oleh OPD Bapak Ibu di tahun 2024 dengan tidak merubah target indikator yang sudah ada. Jadi sekali lagi, sub kegiatan yang mengalami perubahan, baik yang awalnya ada menjadi tidak ada, kemudian tidak ada menjadi ada, ya, silahkan disesuaikan berdasarkan indikator teknis atau tupoksi OPD Bapak Ibu. Coba ke atas dibikin kepala, ya kepalanya dulu, insert aja. Di atasnya tuh dikasih enggak di atasnya kode nomor 3 itu ya sebelum dan sesudah, ya sebelum sesudah. Kemudian Bapak Ibu yang menariknya lagi, yang kedua adalah ketika ada satu subkegiatan itu nanti menjadi 2 subkegiatan karena indikator tadi indikatornya terpisah. Nah, ya atau sebaliknya 2 subkegiatan menjadi 1 subkegiatan karena indikatornya bergabung misalkan. Nah, itu untuk menentukan subkegiatan mana, maka kenapa kami melibatkan bidang-bidang teknis supaya nanti OPD teknis bisa berkoordinasi langsung dengan kabit-kabit teknis, baik itu kabit Sosbud, ya di bawah naungan kabit Sosbud maupun kabit Fispra. Ya. Jadi yang sifatnya teknis, kegiatan teknis silahkan dikoordinasikan kalau memang Bapak Ibu masih mengalami kebingungan misalkan. Saya bingung nih mau menentukan subkegiatan mana kira-kira ya. Silakan nanti akan dilakukan pendalaman-pendalaman oleh bidang-bidang teknis sekiranya subkegiatan itu cantolannya ada di mana misalnya. Sudah? Dikasih warna beda ya? Coba dikasih warna beda kan kepalanya. Yang terang boleh, yang terang biar jelas. Warna terang. Yang ya. Oke, jadi sebelum dan sesudah. Sebelum warna merah, sesudahnya warna kuning. Nah, ini salah satu contoh yang nantinya Bapak Ibu akan kerjakan
baik itu nanti bisa langsung diaplikasikan melalui SIPD, kemudian tarik di Excel, atau sebaliknya, Ibu buat manual dulu, Bapak Ibu buat manual dulu, baru diinput ke dalam SIPD. Ini kertas kerja kita, Bapak Ibu. Jadi nanti ini bisa diaplikasikan, silakan digunakan. Nah, lagi-lagi karena ini sudah arahan dari Kemendagri atau dari pusat bahwa kita diberikan waktu tanggal 26 itu kita sudah melakukan fasilitasi oleh provinsi, ya, terkait dengan RKPD kita harus sudah masuk di provinsi, kemudian nanti dilanjutkan ke pusat. Jadi saya butuh kesepakatan dari Bapak Ibu, kira-kira waktunya itu sampai kapan kira-kira. Saya juga nggak bisa memaksakan karena ya saya tahulah kondisinya Bapak Ibu. Tetapi harap diperhatikan juga bahwa posisi kami di Bapeda juga sebenarnya serba salah ya Bapak Ibu. Kita meminta cepat, tetapi ya di satu sisi kita juga kasihan juga sama program. Tapi kita juga dituntut harus segera menyelesaikan. Artinya begini Bapak Ibu, kalau sudah ada konsep seperti ini, saya kira cepatlah bisa dilaksanakan. Karena yang lamanya itu ketika nanti ditemukan ada satu kegiatan yang hilang misalnya, atau berubah, kemudian Bapak Ibu masih mengalami kebingungan, kira-kira maksudnya itu yang saya kira butuh waktu. Tetapi kalau yang sekiranya ada irisan-irisan di dalamnya yang bisa dikaitkan dengan indikator lama, nah, saya kira itu bisa cepat Bapak Ibu bisa ambil langkah-langkah untuk penyelesaian kegiatan tadi yang berubah. Baik, ini kertas kerjanya yang nantinya juga harus disampaikan ke Bapeda sebagai lampiran hasil pemutakhiran, ya. Kemudian setelah itu nanti secara aplikasi bagaimana Bapak Ibu, sudah ini kah? Sudah bisa? Kita buka jadwalnya hari ini ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak. Ya, dari Kabid Sokut ini. Siap Pak Kabid, silakan. Nah, ini kan terima kasih sudah ada ini. Nanti berkaitan dengan SIKD Otsus itu kita akan komunikasikan kembali ke DJPK dengan operator di DJPK bagaimana kita sikapi perubahan ini. Sementara yang sudah berlaku itu itu 5889 dengan SKD itu sudah klop. Nah sekarang ada perubahan ini, nanti kita komunikasi kembali karena waktu kita pembahasan di Jakarta tanggal 13 itu belum muncul. Masalah pencarian ini kan belum muncul. Dia bilang memang akan ada diskusi antara Kementerian Keuangan, DJPK dengan Kemendagri. Nah mungkin ini yang sudah ada, nanti kita akan komunikasikan kembali ke DJPK untuk bagaimana kalau itu memang pasti dia akan APBD kan mengikuti SIPD, sehingga RAP Otsus itu juga DJPK itu harus mengikuti SIPD, sehingga ini sekarang kita sudah dievaluasi di Provinsi Papua Selatan tentang RAP 2024. Nah, kalau itu sudah selesai, materinya tetap, tinggal kita ganti kode rekening sesuai dengan pemutahiran terakhir ini. Jadi OPD tetap mengikuti pemutahiran yang ada dengan subsidi kegiatan yang ada di masing-masing secara teknis masing-masing di OPD maupun dengan urusan penunjang. Itu silakan lanjutkan. Kita akan komunikasikan untuk 1-2 hari ini komunikasikan terkait dengan perubahan nomenklatur
SIPD. Itu yang akan kita tempuh. Setelah itu baru kita akan share ke OPD. Yang penting bahwa kita punya RAP itu sudah selesai dievaluasi, tinggal kita mau input itu yang menyesuaikan dengan kode rekening baru hasil pemutahiran itu. Jadi OPD tetap melakukan mapping berjalan, nah nanti penggunaannya itu yang antara SIPD dan RAP di SIKD akan kita komunikasikan setelah sudah dapat gambaran, baru kita share ke OPD begitu. Yang pasti bahwa waktu tetap mengikuti tidak terpisah antara SIKD dengan SIPD yang pemutahiran. Jadi OPD kita harapkan untuk bisa saling mendukung untuk melakukan pemutahiran agar kegiatan program kegiatan kita yang sudah rencanakan, baik itu yang mendesak sekarang seperti RKPD dan SIKD Otsus yang sudah sama-sama tanggal 26 semua sudah terakhir dari provinsi PPS sudah ada informasi untuk mereka Jumat Kamis itu rapat, terus setelah itu baru mereka bisa kembalikan hasil evaluasi dari provinsi dan gubernur untuk ke kabupaten. Jadi kita ikut dengan pasti kita akan dorong teman-teman di OPD untuk kita sama-sama semangat kembali untuk menyesuaikan pemutahiran yang terbaru, sebab kita yang sudah pengalaman kita bahwa apapun yang dikeluarkan itu yang akan digunakan. Dia mau menyesuaikan terlambat atau tidak itu tergantung daerah kabupaten. Jadi mari kita sikapi itu bersama-sama. Saya pikir itu yang ingin saya tambahkan. Kita akan menunggu pertanyaan lebih lanjut dari teman-teman OPD teknis. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabis Osput. Menarik ya, terkait Otsus ini memang juga harus disikapi secepatnya juga ini, karena RAP juga harus segera disampaikan. Jadi mungkin saya tidak tahu langkah-langkah antisipasinya nanti seperti apa, apakah di pemutaan itu sendiri terkait dengan Otsus atau seperti apa. Nanti ya mungkin ada arahan selanjutnya dari Pak Kabis Osput terkait Otsus. Sebelum lanjut, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman OPD, silakan. Izin bisa bertanya, Kak? Silakan. Terima kasih atas penjelasannya. Yang diseringkan lewat WA semalam ini sepertinya hanya belanja yang melekat kepada teknis setiap OPD ya. Kalau di sekretariat daerah itu ada program kesejahteraan, kemudian program perekonomian. Saya mau bertanya tentang penunjang ini. Apakah penunjang itu memang ada banyak perubahan, Kak? Karena mengingat seperti sekretariat daerah dan Sekwan ini kan ada beban belanja pimpinan yang harus kita amati, sikapi secara lebih detail tuh, sehingga takut-takutnya apakah belanja-belanja itu sudah dicek ataukah nanti kita cek kemudian kita laporkan jika memang ada beberapa pos yang memang untuk fasilitasi pimpinan sehingga bisa tersedia begitu. Mohon penjelasan. Ya, baik, terima kasih. Teman-teman Litbang bisa munculkan file Excel yang tadi malam kan? Yang saya coba share. Keluar di ini dulu, di close dulu sebentar. Yang tabel ini. Enggak, bukan keluar file, bukan. Coba dari saya sendiri. Keluar ini dulu, share screen-nya. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu sudah buka file yang saya kirim kan tadi malam? Sudah. Belum, Pak? Ya, Ibu. Gimana, Bu? Sudah. Kami Sekwan sudah. Baik. Kalau Sekwan punya aman kah, Kakak? Oh iya, untuk Sekwan ini saya sudah coba membuka untuk yang non urusan maupun yang urusan yang menjadi bagian sekretariat DPRD itu tidak jadi masalah karena saya lihat semua sub kegiatannya sudah terakomodir. Cuman mungkin kode rekening yang digit paling belakang itu mengalami perubahan yang awalnya dia jadi 2 digit menjadi 4 digit, itu saja. Kalau masalah sub kegiatannya itu tidak masalah, semuanya ada. Baik non urusan maupun yang urusan. Begitu.
Oke, siap. Terima kasih banyak Kak infonya. Ya, nanti mungkin Setda mungkin lihat kembali ya. Kalau kami satuannya, saya sudah lihat secara garis besar itu semua sudah terakomodir. Nah, untuk nanti kalau lebih jelasnya nanti kami masukkan dulu di SIPD. Kalau memang sudah tidak ada masalah ya, saya tidak perlu koordinasi lagi dengan Pak Bagat. Ya, begitu. Siap, siap. Iya. Baik, makasih. Ini file terakhir yang saya share ya, terkait dengan pemutahiran. Apakah bukanya filenya sama, Pak Robert? Filenya sama nggak? Sabar ya. Ini ada Sama. Nah, jadi silakan saja nanti dibuat pemutahan seperti apa. Kemudian disandingkan lagi dengan yang ada di SIPD. Ya. Ya, silakan apakah sudah sesuai atau belum begitu. Siap. Karena ini tarikan dari SIPD, secara regulasi memang belum keluar, ya kan? Ya. Karena ini tarikan di SIPD, maka seharusnya yang ada di sini harus juga tampil di SIPD. Nah, kenapa kita ini cepat? Supaya ini untuk mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan pemutahan. Sehingga kalau sudah ada konsep manual yang seperti ini kan, Bapak Ibu tinggal pindahkan saja ke kolom yang tadi yang kita sudah coba buat. Nah, tetapi harus diperhatikan juga bahwa nanti harus di penginputan di SIPD itu harus betul-betul dipastikan bahwa kegiatan yang akan di-input atau diubah itu sudah ada ya. Nah, ini silakan, ini tampilan baru ya, yang program penunjang. Kalau saya lihat sekilas banyak perubahan. Jadi silakan nanti disesuaikan, perhatikan indikator yang beririsan, ya, indikator yang beririsan atau yang bersimpulan, yang mirip-mirip kaitannya dengan pemutahan itu. Silakan Bapak Ibu disesuaikan. Nanti kalau sudah konsepnya jadi, baru diinput atau sebaliknya, konsep jadi, input SIPD atau bersama dengan penginputan SIPD silakan. Ini jadwal sudah dibuka 3 hari ya Bapak Ibu ya, sampai hari tanggal 24. Secara aplikasi kan kemarin sudah pernah disampaikan, bahkan ada tutorialnya, kemudian ada manual booknya. Kira-kira bagaimana? Apakah perlu saya ini ulang, simulasi ulang atau bagaimana? Terserah saja. Halo. Mungkin Pak disimulasi saja toh supaya lebih jelas kalau begini. Itu saran saya sih. Supaya kan lebih jelas toh kalau di sini kita lihat secara Zoom ini. Baik Bu, makasih. Oke, makasih. Baik, saya ini aja ya, saya ulangi saja. Secara ini kertas kerja tadi sudah ya. Saya kira Bapak Ibu sudah paham ya. Nanti tarikan range yang dari SIPD itu hanya tinggal tambahkan kolom saja seperti tadi yang sudah ditampilkan. Kalau bisa dikasih warna supaya ada perbedaan antara sebelum dan sesudah, mudahkan kita untuk kontrol juga begitu. Baik, lanjut. Pak Kabid Sisbra mungkin ada ini kan? Sebelum kita lanjut, masih bergabung atau ada kegiatan? Ya, Mas, saya pantau terus kita lagi kegiatan jadi. Berarti kita lanjut ya? Tidak masalah ya. Nanti kita tinggal pendampingan saja dari bisa pendampingan. Oke, terima kasih Mas. Oke. Oke, saya harus pakai menggunakan akun Islam Bank. Cari dulu nih. Teman-teman Litbang, kirimkan saya dulu nih, apa kabar kan?
Bagaimana bos? Sudah. Suara putus-putus bos. Jaringan bagus kali ya, guys? Bagus bos. Yes. Saya. Saya. Baik Bapak Ibu, ini sudah tampilan awal ya, tampilan Renja OPD dan menggunakan akun itu bisa salah. Yang operator baru bisa sekalian praktek ya, buka SIPD masing-masing, silakan. Ini tampilan dashboard-nya Bapeda, PD Bapeda, saya menggunakan akun Kepala Bapeda. Di sini ada informasi yang hijau, yang warna hijau semua ini tandanya tidak perlu karena memang belum diinput ya. Jadi nggak perlu dilakukan pemutakhiran. Nah, yang warna merah ini ya harus dimutakhirkan. Jadi ini ada 30 sub kegiatan yang harus dimutakhirkan. Ya. Oke. Nah, ini ada notif tanda seru kan? Seperti yang sudah disampaikan di awal. Ini ada contoh ini koordinasi penelahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya. Ya. Caranya, kalau kita tadi sudah melakukan pemetaan melalui kertas kerja yang tadi kita tampilkan, berarti kita tinggal mengcopy saja subkegiatan, kemudian nanti merubah subkegiatan yang tanda seru ini. Jadi ini saya kasih contoh kalau misalkan Bapak Ibu sudah melakukan pemetaan terlebih dahulu. Misalkan kita mau melakukan pemetaan subkegiatan yang pertama. Kode rekeningnya ini kode rekening awal, jadi harus diperhatikan 50102 itu yang kami. Nanti yang di Bapak Ibu silakan disesuaikan 102. Nah, ini kan kode rekeningnya masih 2 digit ya. Kalau yang baru ini kan sudah 4 digit. Itu yang membedakan. Iya kan? Nah,
itu yang memudahkan kita nanti setelah dilakukan pemutahiran, apakah betul nanti dia akan tampil tinggi di sini, kemudian tanda serunya akan hilang. Silakan dicoba. Saya akan coba satu kegiatan dulu. Di sini kegiatannya penyusunan, perencanaan, dan pendataan. Nah, kalau kita lihat berdasarkan hasil pemutahiran, itu kegiatannya untuk penunjang. Saya kira unsur penunjang ini ternyata perencanaannya. Nah, saya harus cari unsur perencanaan. Nah, ini ada. Kemudian ada kode rekening 2 yang semula juga di belakangnya 2, kemudian sebutannya kalau saya lihat sama. Koordinasi penelahan, rencana dokumen kebijakan lainnya. Keren, oke. Nggak usah copy lah, sama nanti. Koordinasi penanganan dokumen. Kita masuk di sini, tombol warna hijau apa biru, ubah subkegiatan. Nah, yang saya bilang bahwa yang perlu diubah adalah subkegiatannya saja. Jadi yang ini subkegiatan yang ada ini, silakan Bapak Ibu hapus. Ya. Ini praktek ini setelah Bapak Ibu melakukan pemetaan dulu di Excel. Jadi saya langsung hapus. Tapi kalau Bapak Ibu belum melakukan pemetaan di Excel, jangan langsung dihapus. Kenapa? Ibu harus tahu dulu kegiatan apa yang tadi. Karena kalau Ibu hapus kemudian ganti yang Ibu lagi. Saya ingat Ibu Mariana jadi Bapak Ibu hapus, ya. Kemudian apa namanya? Input yang baru. Itu nanti nggak akan jejaknya nggak akan ditahu subkegiatan apa yang diganti. Jadi harus diperhatikan subkegiatan yang diganti itu indikatornya yang tadi saya sudah sampaikan harus yang beririsan atau sama minimal. Ya, ini saya berani hapus, ya. Jadi kalau belum melakukan kertas kerja, jangan langsung dihapus. Perhatikan kode rekening dengan sebutan subkegiatannya. Nah, baru dihapus. Oke, nah, saya akan memilih subkegiatan yang sama karena tidak mengalami perubahan. Ini, dia berubah menjadi 4 digit. Langsung aja disimpan Bapak Ibu. Kalau Ibu mau input prioritas provinsi yang awalnya belum sempat diinput, silakan. Ya, ini prioritas provinsi baru muncul fiturnya. Kenapa baru muncul? Karena memang provinsi dia baru menginput juga, baru menggunakan SIPD juga, makanya dia baru muncul. Kemarin pada saat kita menginput kan dia belum muncul. Jadi silakan, Bapak Ibu sesuaikan saja. Tapi kalau misalkan mau langsung simpan, silakan. Motif berhasil, kita lihat. Nah, di sini dia sudah berubah menjadi tanda serunya hilang, kemudian ada 4 gigi di belakang, ya kan? Sehingga kalau kita cetak, mau cetak PDF atau Excel sama saja.
dia muncul. Yang lain belum muncul. Kenapa belum muncul? Karena belum dilakukan pemutahiran. Dia kosong yang lain. Tadi yang kita lakukan, saya sudah lakukan pemutahiran 2. Ini sama di atas. Ini. Kode rekeningnya sama 002. Bisa ya Bapak Ibu ya? Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Izin Pak Bagas. Ya, silakan. Dari perikanan nih. Ya, apa terkait dengan pemutahiran ini, saran saya Pak ya. Kalau bisa konsultan juga disertakan ya Pak Bagas, karena dari beberapa pengalaman itu, beberapa kasus kemarin itu begitu konsultan melakukan integrasi atau import dari SIPD ke Siadinda itu terjadi ada beberapa miss gitu. Jadi kadang kan ada tuh nomenklatur yang namanya mirip, sehingga mungkin akan terjadi human error, kesalahan ini. Jadi kadang sumber dana itu berpindah ke rekening yang lain gitu. Jadi maksud saya ini kan kita juga nanti kita berbenah dengan SIPD RI ini, otomatis nanti kan terkait juga dengan keuangan ini. Jadi maksud saya kalau bisa gitu ya, itu konsultan juga tuh mereka tuh disertakan agar familiar juga nanti kalau kita sama-sama bisa saling ini Pak. Karena hanya OPD saja, terus nanti konsultannya nanti mereka harus kayak gimana gitu ya. Nanti penyesuaiannya itu agak ini juga, karena proses integrasi atau importnya dari SIPD kemudian mereka ke ekspor ke sistem Siadinda itu kadang kalau mereka tidak disertakan juga akan menyulitkan gitu mungkin. Itu aja sih menurut saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Rahman. Jadi memang kalau Siadinda saya tidak tahu ya. Siadinda ini ininya bagaimana, modulnya seperti apa. Tapi karena ini masih di tahapan perencanaan yang belum menggunakan rincian, jadi saya kira pemahamannya perlu hanya sampai di OPD saja dulu. Terkait dengan pelibatan yang selama ini mungkin dari keuangan ya menggunakan konsultan, ya nanti mungkin teman-teman BPKAD yang bisa mengaturnya seperti apa, kira-kira begitu Pak. Karena ini masih dalam tahap perencanaan, jadi konsepnya Pak Rahman, ketika di perencanaan sudah dilakukan pemutahiran, ya maka data yang sudah dimutahirkan ini akan mengalir ke penganggaran. Ya, contoh misalkan manual book yang kemarin kita sampaikan ya di grup, bahwa pemutahiran itu sampai juga ke rincian, kemudian pendapatan, ya kan, di situ kan. Nah, karena kita belum menggunakan rincian, kemudian kita mutakhirkan di sub kegiatan, otomatis nanti yang rincian dan rekening belanja yang lain yang nantinya di penganggaran akan gunakan itu otomatis sudah dimutakhirkan atau sudah termutakhir, karena sub kegiatannya kita sudah memutakhirkan di perencanaannya. Jadi nggak perlu lagi teman-teman OPD melakukan pemutakhiran sesuai dengan manual book yang sudah pernah di-share. Rincian belanjanya begitu. Jadi seharusnya kalau sudah seperti itu, ya teman-teman konsultan sudah enak. Artinya data yang ditarik dari SIPD itu sudah